Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel Damarta dengan NIM 21129203. Ingin mempresentasikan tentang wawasan tentang filsafat pendidikan dan ruang lingkupnya. Yang pertama adalah pendekatan sosialistik. Yang pertama, kemampuan manusia untuk belajar dari pengalaman orang lain. Pendidikan berfungsi sebagai pembaruan hidup, a renewal of life. Hidup itu selalu berubah, selalu menuju pada pembaharuan. Hidup merupakan keseluruhan tingkat pengalaman individu dengan kelompok. Yang kedua, jenis pendidikan dilihat dari sifatnya. Yang A, menurut besarannya atau segi ruang lingkup. Yang pertama, perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh tujuan yang ingin dicapai dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Yang kedua, perencanaan meso, kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro, kemudian dijabarkan dalam program-program yang berskala kecil. Yang ketiga, perencanaan mikro, diartikan sebagai perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat mesokusan dari lembaga mendapatkan perhatian. Namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam perencanaan makro ataupun meso. Yang B, menurut tingkatannya. Yang pertama, perencanaan strategi. Perencanaan strategi disebut dengan perencanaan jangka panjang. Yang kedua, perencanaan koordinatif. Tunjukkan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan yang ditetapkan itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. C, menurut jangka waktu. Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Sering disebut sebagai rencana operasional. Yang kedua, perencanaan jangka menengah mencakup kurun waktu di atas 5 sampai 10 tahun. Perencanaan ini penjabaran dari rencana jangka panjang, tetapi sudah lebih bersifat operasional. Yang ketiga, perencanaan jangka panjang meliputi cakupan waktu di atas 10 tahun sampai 25 tahun. Perencanaan ini yang D, jenis perencanaan berdasarkan sifatnya. Jenis perencanaan berdasarkan sifat dibagi atas. Yang pertama, perencanaan strategi. Yang kedua, perencanaan manajerial. Yang ketiga, perencanaan operasional. Jenis perencanaan berdasarkan sektor dibagi atas perencanaan nasional, perencanaan regional, dan perencanaan tata ruang. Yang ketiga, pendidikan dan kemajuan sosial. Yang A, sebagai analisis proses sosialisasi. Yang kedua, sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai analisis sosial di sekolah dan antar sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial. Yang kelima, sebagai dasar menentukan tujuan pendidikan. Yang keenam, sebagai sosiologi terapan. Yang ketujuh, sebagai latihan bagi petugas pendidik. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.